karena Alkitab itu dimulai dari Perjanjian Lama. Bilangan 23 ayat 19. Allah, maksudnya Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Yesus adalah anak Maryam. Dia mengambil ibu kepada Yesus. Referensi dapat Anda temukan pada Yohanes ayat 19 pasal 19 ayat 26. Dia memanggil ibunya dengan perempuan. Yang kedua adalah Keluaran 9 ayat 14. Dengan maksud engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Berarti apapun yang ada di bumi tidak seperti Tuhan. Tuhan itu berbeda sama sekali dengan ada yang di bumi. Yesus dari bentuk fisiknya yang digambarkan oleh seniman-seniman Kristen gitu, seperti bule berambut panjang, hidung mancung, kulit putih, itu menggambarkan fisik dia sama dengan manusia. Berarti identitas Tuhan di sini sudah dilanggar oleh bentuknya. Yang kedua, secara anatomi, Yesus merasa lapar. Referensi yang Anda temukan pada Markus ayat 11 pasal 12. Yesus haus, Yohanes 19:28. Yesus dilahirkan, ada Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yesus disusui oleh ibunya, Lukas 11 ayat 27. Terus Yesus capek, Yesus tidur, Yesus letih di Yohanes 4 ayat 9, dan dia minum gitu. Itu menunjukkan anatominya bahwa Yesus ini berbeda dengan Tuhan karena identitas Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Kemudian yang ketiga, sebab maksudnya ayat dulu, Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui supaya bahwa Tuhan Allah tidak ada kecuali Dia. Bagi tidak ada kecuali bagi Allah. Allah tetap Allah dari dulu sampai sekarang gitu. Selanjutnya referensi selanjutnya bisa Anda temukan pada Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal sejak purbakala, sejak zaman dulu gitu. Bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Penjelasannya sama pada awal tadi, tidak ada kesamaan Tuhan dengan apapun. Yesus manusia sama dengan kita, Yesus hidup sama dengan kita, Yesus makan sama dengan kita. Bahkan setelah penyalibannya, referensi Anda dapat temukan pada Lukas pasal 24 ayat 36 dan sampai 43 bahwa Yesus makan di sana. Jadi dia sama dengan kita. Dia makan goreng, makan selembar satu madu. Itu ayat 39-nya. Oke, Bang. Satu lagi, kita ke perjanjian baru. Sebagai orang Kristen kadang-kadang tidak percaya dengan perjanjian baru. Referensi yang Anda temukan pada Yohanes 4 pasal 24. Allah adalah roh. Sedangkan Yesus bukan roh. Ini perkataan Yesus sendiri. Referensi dapat Anda temukan dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Ketika makan malam terakhir, Yesus tiba-tiba berada dalam ruangan. Ia berkata kepada muridnya, Salom atau Assalamualaikum dalam bahasa Arabnya. Muridnya kata, Yesus berkata, kenapa kalian? Ini aku, lihat tanganku, karena roh tidak punya daging dan tulang. Yesus pun meminta makanan dan dia pun makan. Jadi Yesus berkata, ia bukan roh dan tidak terpenuhi identitas Tuhan dalam hal ini. Yesus bukanlah Tuhan dan Yesus bukanlah pencipta alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada baik para audiens sekalian, kita berikan kesempatan dulu kepada pembicara kita, baru nanti mereka saling menanggapi, baru kita respon kepada audiens. Meskipun audiens sekalian masih mungkin mengambang karena moderator juga akan mengambang, belum menemukan konsep untuk siapa sih pencipta alam semesta yang sebenarnya. Mungkin dipersilakan kepada dari Bang Rudi atau ini untuk menanggapi apa yang tadi sampaikan. Tes 1, 2, 3. Sulit juga nyaman.
Tes 1, 2, 3. Baiklah, sekarang saya akan menjawab langsung pada intinya saja. Pada majikan tadi mengatakan mengenai saya tidak menyebut dulu, tapi sama si siapa namanya? Mirka, ya. Dia bilang bilangan 2, 3. Sebelum saya ke situ, saya harus menerangkan dulu konsep ketuhanan Yesus di dalam kekristenan, ya. Konsep ketuhanan Yesus di dalam kekristenan sudah jelas. Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan di situ ada perkataan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Itu tidak bisa diganggukan, ya. Semua umat beragama mengerti bahwa Allah itu tidak pernah bekerja, tapi berfirman. Firman itulah yang bekerja. Jadilah ini, ya. Sebelum saya masuk ke sana, kita mau mengenal Allah dulu. Allah orang Kristen itu bagaimana? Ini dari persepsi kami sebagai Kristen. Allah orang Kristen itu tercermin dari individu manusia, individu manusia, di mana di saat Kejadian sampai 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Artinya apa? Ketika manusia lahir, dia sudah memenuhi yang namanya Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 pertama ada Allah, manusia lain ada tubuh. Oke? Setelah itu dia memenuhi standar yang berikutnya Kejadian 1 ayat 2. Manusia lahir, Kejadian 1 ayat 2 itu roh. Manusia lahir memiliki roh. Sama. Yang berikutnya adalah Kejadian 1 ayat 3, Allah berfirman. Maka manusia punya suara. Ketiga itu terhubung di dalam satu tubuh kita. Tubuh kita ini itu terdiri daripada daging, tubuh semuanya, roh dan suara. Yang lain tidak ada itu. Di luar itu tidak ada. Oke? Itu konsep kekristenan. Saya bicara tentang kekristenan, ya. Nah, setelah itu kita bertanya berikutnya, apakah mungkin Tuhan menjadi manusia? Di dalam kitab suci Allah menampakkan diri kepada manusia tidak bisa, karena semua manusia tidak akan mati. Maka Allah menampakkan diri kepada manusia dalam wujud lain. Kalau di kami ada bentuknya yang awan, yang api, burung merpati. Sesudah itu dalam tubuh Yesus, itulah Allah menampakkan diri kepada umatnya agar bisa bertatap muka. Mengapa hal ini terjadi? Kita bisa melihat di Ulangan. Ini saya belum menjawab, seperti harus menerangkan dulu, ya, konsep ketuhanan kami. Sebentar. Karena kalau kita langsung menjawab, nanti dasar hukumnya tidak kuat. Oke, ya. Dasar hukum kita ini harus kita kuatkan dulu, biar nanti tidak ada lagi ibaratnya apa bertanya ulang. Ini karena kami pandang dari sudut keimanan kami, ya. Kalau keimanan kami yang berkata seperti itu, kita perlihat dari Ulangan 18, ya. Ulangan 18, kita mulai dari ayat yang ke-15, ya. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan membangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dia yang harus kamu dengarkan. Itu satu, ya. Dan ke-16, yang ayat ke-16, tetapi seperti yang kamu minta dulu kepada Tuhan Allahmu di gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan. Musa mengatakan, tidak mau lagi aku mendengar suara Tuhan. Ya, jangan diputus dulu. Nanti akan mengatakan, oh, Musa tak mau mendengar suara Tuhan, berarti membakar Tuhan. Terus, ya. Aku tidak mau lagi aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Bahwa manusia kalau melihat Allah itu dia mau mati dia. Musa kan sempat meminta sama Tuhan, tunjukkanlah Tuhan katanya. Kau tidak akan mampu melihat. Begitu Tuhan melihat masih, ternyata si Musa hampir mati, ya. Tidak mau lagi aku melihat dia. Oke, kita masuk ke 17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya,
sudah ada firman yang disebutnya tergambar jelas. Jadi kan sudah tergambar jelas. Sebenarnya saya tadi kan harus menerangkan dulu konsep ketuhanan kami bagaimana. Konsep ketuhanan kami sudah saya bilang tadi, Yohanes 1:1 mengatakan pada awalnya adalah firman. Sudah saya terangkan, firman itu hadir pertama buku itu Kejadian 1:1. Firman itu